Oke, Strong People, balik lagi bersama gua Aji Strongman. Ini sekarang kita ada di studio Universal Studio Taman Mini. Ini kita balik ke Aji Strongman News. Hari ini, bukan Hali. oh iya, hari ini kita mau membahas soal Panco guys. Karena di sebelah gua udah ada mejanya. Belakangnya lagi ada mejanya. Kita udah bersama dengan sesepuh. Jadi ini kita pertama mau ngomongin top 8 kemarin. Juaranya adalah Mas Tikno dari Surabaya. Kurang kenceng suara lo. Dari Surabaya. Iya. Di Surabaya itu satu geng dengan Pak Yuli. Pak Yulianto, betul. Oh iya, jadi rambutnya kalau Pak Yuli white, Tikno merah. Dino merah. Emang itu identik apa gimana, Bang? Enggak? Kayaknya menyambut 78 Indonesia Merdeka. Mas Tikno sama Pak Yuli. Nah, gue sedikit cerita soal top 8 kemarin. Gue nggak terlalu ngikutin dari awal, tapi pas yang semifinal dan final gue lihat karena ada jagoan gue di situ, ada Coach Ray. Coach Ray kalah, tapi nggak apa-apa. Kalah itu bagian dari atau awal dari kehancuran ya. Perjuangan dong. Iya, jadi emang Coach Ray kemarin dia bilang itu kondisinya baik, cuman mungkin ada 1-2 hal dia merasa moodnya naik turun katanya. Iya, tapi ya itu part of the game. Gue cuma bilang yang penting lu lakukan yang terbaik, nggak apa-apa. Nggak harus menang juga nggak apa-apa. Yang penting kan lu top 8 ini Coach Ray final dia. Dia udah membuktikan bahwa dia nomor 2. Dan untuk Mas Tikno ini, gue nggak tahu Mas Tikno karena pertama di Fornas nggak ada, bener? Fornas kemarin nggak ada. Nah itu dia, gue tuh nggak lihat Mas Tikno, ternyata dia menyimpan kekuatannya di Fornas nggak ada, tahu-tahu pas di top 8 dia nongol dan itu gue cukup amazed ya, dia bisa menjuarai ini gitu. Betul, karena di luar dugaan nggak menurut lu? Di luar dugaan. Gue pikir malah Pak Yuli, antara Pak Yuli, Bobby dan Iwan Diono. Iya, tadinya ya. Tikno itu waktu Fornas ke berapa Palembang tuh? Sebelum yang ini ya? Sebelum 2016? Iya, Fornas 5 ya, Fornas 5. Tikno tuh kalah sama Bobby. Oh gitu? Kalah sama Bobby, sampai kram dia kakinya. Makanya mungkin kemarin itu dia nggak ikut Fornas, mempersiapkan untuk top 8 ini gitu loh. Dan Bobby dikalahin gitu loh, luar biasa. Jadi Panco gitu Ji, jadi kita nggak pernah menduga orang yang menang itu menang. Misalkan lu lawan gua, menang nih, terus gua yang menang, gua lawan si Caki, Caki yang menang, pas Caki ketemu lu yang menang lu. Jadi kita nggak bisa duga Aji akan menang-menang terus atau Bowo menang-menang terus gitu loh. Karena Panco itu top di saat hari itu dia bertanding gitu. Jadi nggak bisa nih Bang, kalau misalnya nih Bang, oke lah kayak Ray nih. Ray ibaratnya dia juara 2 kan. Terus kalau sekarang atau 2 minggu lagi dia diajak sparring, belum tentu tenaganya sama. Belum tentu sama. Oh gitu? Nah selama 2 minggu ini kan dia rest, istirahat, ataukah dia latihan lagi. Kalau latihan lagi artinya kan ototnya makin mateng nih, makin kuat. Setelah 2 minggu kemudian ada istirahat, jeda paling tidak. Panco itu menjelang hari dia tanding, nggak boleh tuh latihan Ji. 2 hari atau 3 hari tuh jangan, kalau bisa 5 hari sampai 1 minggu istirahat, bener-bener istirahat total. Kemudian hari H-nya itu tenaganya pasti akan lebih banyak. Jadi yang belum tentu menang top 8 kemarin, tiba-tiba diajak sparring dengan yang sama levelnya, bisa tetap menang ya? Bisa jadi. Misalkan di antara 8 itu yang kalah, misalkan Anan mau nantangin si Tikno, super match lah, kita bikin super match. Masih belum ditebak juga ya? Belum bisa ditebak apakah Mas Tikno yang akan menang ataukah Anan yang akan menang. Jadi top 8 ini orang-orang yang the best lah ya, the bestnya di Indonesia, yang sering menjuarai. Termasuk Mas Tikno ini dari tahun berapa itu dia sudah sering menjuarai di kelasnya. 85 ya? 85 plus. Bahkan dia pernah di 85 minus gitu. Jadi dia terus bergulir menang terus gitu. Dan kalau lihat perawakannya agak kurang ini ya, kurang sangar gitu ya. Mas Tiko orangnya memang pendiam, orangnya diam, tapi dia punya postur tubuh
menurut gue itu udah ideal ya, karena tingginya lumayan gitu. Jadi di atas meja tuh dia bener-bener di atas pusernya dia, itu keuntungan buat orang tinggi di meja iya. panco gitu. Mungkin nextnya top 8 gue tertarik mau undang siapa, tebak Bang? Coba. Dion. Dion Ombeng tuh, bener. Kayaknya itu untuk tampilan kan, Wah, kayak itu ya. penjahatnya. kemarin sih gue udah undang sih, udah Oh gitu? undang. Alasan dia apa? Tiket Dia pesawat? Bukan masalah tiket pesawat, kalau tiket pesawat mah kecil buat Dion. Cuma dia lagi ada perjanjian apalah, dia harus tanda tangan kontrak atau apa, dia kan pengusaha juga. Oh gitu? Iya. Itu jadi ada guys, gue kemarin di Bandung pertama kali ketemu, katanya nih ininya lawannya Bang Bowo. Terus pas lihat di sana, wah gila, itu emang King Kong. lawakannya kayak musuh-musuhnya Dono zaman dulu. Mas Yongki dong. Maksudnya serem. Nah itu kayaknya bagus untuk dibawa ke Jakarta Ya, dan betul. jadi kayak monster ya. Betul, jadi menurut gua yang top 8 ini masih ada sih orang-orang kuat lain yang Masih bisa ya? bisa. Artinya mungkin kalau mau bikin super match sih gitu Jen. Bisa Kita bikin ya. super match, kita Suruh misalkan Dion Dion lawan Mas Tikno gitu kan. Dia Ah. memperebutkan status Iya, apa iya. namanya? Levelannya dia kan. iya, Itu iya. bisa aja gitu. Bisa aja tuh ya. Bisa dong. Jadi misalnya ada kejurnas apa, kita selipin satu super match match, gitu ya. betul. Oh iya, keren juga tuh. Predikat kan kita mengambil gelar number one-nya itu gitu. Nah, ngomong-ngomong soal number one, semalam Bang, atau kemarin malam, gue baru lihat dan kita anak-anak Panco ini baru tahu ada hal yang di luar dugaan. Kenapa di luar dugaan? Karena penantang nomor satunya kan Hermes. Hermes Gasparini. Nah, ini dia menjadi penantang nomor satu. Harusnya dia lawan Levan lagi kan, Lawan Levan. tapi Levan cedera. Akhirnya yang menyambut adalah Devon. Devon Lara. Nah, Devon sebelum ketemu Hermes ini, dia 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu baru menang lawan Dave Cave. Iya. Dan itu parah. Telak maksudnya. Gue sih nggak pernah lihat Dave Cave kalah kayak gitu ya. Dave Cave itu waktu lawan apa yang tinggi banget tuh, siapa? Laletin. Nah, Laletin. itu aja sempat ketinggalan terus ngelawan gitu. Iya. Wah, emang Dave Cave banget gitu Bertarung kan. banget. Nah, bertarung. Nah, Betul. tiba-tiba kemarin lawan Devon, ya kayak bukan dia ya Bang ya? Iya betul, siapa? Si Gasparini ya? Enggak, si Dave Cave. Oh, Dave Yang Cave, sebelum ini, iya. sebelum ini. Iya betul. Jadi Itu dia kayak hilang powernya ya. Kayak hilang gitu. Iya. Ya, itu yang gue bilang, kadang-kadang masanya dia lagi fit banget atau nggak fit, itu mungkin tergantung juga. Kalau yang lo bilang, mungkin dompet lo belum. Tapi kalau di luar sih kayaknya enggak ya. Tapi kalau udah ketemu, sportif banget kalau gitu. gue misalnya, gue di level lu, misalnya terus ketemu si Dion, ya apapun akan gue lakuin. Persiapan, Iya, betul, apalagi bawa nama besar kan. Betul. Cuma kalau yang namanya persiapan kita udah mateng, latihan keras, vitamin segala macam udah kita siapin, tiba-tiba cedera, kita nggak ada yang tahu. Iya. Kadang cedera itu kelihatannya kecil, tapi pada saat main itu jadi sakit banget gitu loh. Betul. Nah, lanjut ngomongin soal Devon. Nah, setelah kemenangan Devon terhadap Dave Cave, akhirnya Devon itu menerima tawaran melawan Hermes. Jadi ini memperebutkan, sekali lagi memperebutkan kelas berat. Nah, di East versus West. Lu menang siapa sih? Gue dalam hati gue Hermes Bang. Dalam hati. Dalam Tapi hati. lu pernah sebut ke gue, Bang Hermes pasti bakal menang ya kan? Oh iya bener. Tapi berarti nggak dalam hati ya? Prediksi gue karena gini Bang. Karena gue melihat Hermes itu ini anak muda, 29 tahun. Lawannya bapak-bapak kan. Nah, Devon kan anaknya dua tuh. Anaknya dua dan dua-duanya panco katanya. Tapi lucunya anaknya latihan gak mau bapaknya. Iya. Selalu ya? Iya begitu, kenapa ya? Nah, gue juga kayaknya gak mau tuh. Nah, PD-nya Devon adalah setelah melawan Dave Cave. Dia pikir kayaknya bisa nih lawan Hermes. Iya. Tapi PD-nya Hermes, dia itu bisa menghentikan monster Bang. Monster Levan. Biarpun kalah ya. Ya, Tapi pas di side, pas di side itu ditahan loh. Ini yang nge-side bukan orang. Yang side press-nya itu segede Levan, ketahan. Nah, tingkat PD-nya tinggi. Nah, ketemu Devon yang tenaganya mungkin sedikit di bawah. Karena Hermes merasa dia pernah
apa namanya si Devon ini kan kalah sama si Betul. siapa sama Levan dan dia cedera. Mungkin PD-nya Hermes itu wah gue bisa nih pasti narik si Devon gitu kan. Ternyata dalam waktu singkat dia bisa mengembalikan lagi tenaganya itu dari yang cedera tuh. Dan yang gua tangkap semalam dari hasil wawancaranya Devon sama Hermes, ternyata ya bener orang-orang bilang kalau Devon itu King of Pronation, Bang. Betul, pronationnya dia susah untuk jadi, dibalikin. Ada satu press conference bilang kalau dia mau pronation, gua akan patahin elbownya si Lawan. elbownya si Devon, si Hermes bilang Hermes gitu bilang. karena dia pernah menahan Levan, ngerti gak? Iya, Levan, betul. Jadi Levan aja ketahan, apalagi lu, gitu Iya, kan. betul. Nah, tapi pas Pas hari hari hanya terbukti kalau pas udah di Pronationnya si Devon Devon masuk, ternyata nyerah. ya betul. Dan di situ dia sedikit gue lihat mukanya rada sendu ya. Iya. Dia mungkin ekspresinya nggak nyangka gitu. Gak nyangka, bener. Gila gue bisa kalah gitu. Nah, dan Ternyata 3-0. Devon keras, gitu. Wah, Devon Keras. gue juga bingung kalau umur tuh kan bilangnya nggak ngaruh ya. Maksudnya umur tuh Mempengaruhi, pengaruhi. iya. Tapi ternyata ini anak muda loh, Bang. Iya. Hermes itu kan pendatang baru, bukan pendatang baru, maksudnya juara-juara baru, muka baru gitu. Betul. Jauh lah sama Levan. Dan Levan apa? Devon. Tapi ternyata bisa kalah sama orang yang Sudah berumur. yang mungkin gue rasa si Devon nih sikunya sakit, pergelangannya sakit, gue rasa bahunya juga sakit itu orang. Pasti Ji, pasti. Tapi kayaknya di sana tuh kalau kita cedera langsung ditanganin cepet gitu loh, sama dokter, vitamin semuanya tersedia dengan baik gitu. Iya loh. sih, jadi itu aja sih. Dan pas ada satu wartawan pas kalahnya Hermes, Hermes terlihat katanya mau nangis. Seperti kejadian katanya sebelumnya, dia tuh pernah lawan di Kanada, si Hermes itu ada ketemu yang tinggi tuh, Bang. Jadi dia kalah. Setelah itu dia balik jadi nggak terkalahkan si Hermes itu. Siapa tuh yang rambutnya kucai? Iya, Mes siapa gitu? Iya. Nah, mungkin Hermes tipikal yang emang orangnya harus jatuh dulu. Iya nggak, Bang? Karena dia masih muda sih Masih ya. muda sih ya. Masih muda jadi masih menggebu-gebu, masih pengen coba. Terus PD-nya pasti lebih tinggi gitu. Iya. Dan Nah, kalau si Devon itu kan lebih perhitungan Ji. iya. Dia mempelajari lawan ya kan. Biarpun dia suka head speech di Iya, press itu conference, ya, itu emang bagian keren dari- sih, itu bagian dari ini. entertainnya Iya si sih. Entertainnya Devon Devon Larat ya. ya kan. Dan dia juga ngepres juga lawan ya kan. Dibikin strategi supaya dia Iya, emosi. iya. Kadang-kadang emosi itu mempengaruhi juga. Kita ngelawan itu jadi nggak terkontrol. Iya, betul. Iya, Nah, keren sih. ini menurut lu Devon target utamanya siapa, Bang? Apakah Levan ataukah Cheplenkov? Menurut lu? Nah, dia kan pernah kalah sama Cheplenkov. Iya. Sama Dennis tuh. Nah, itu nggak ada apa-apanya sama sekali Itu si Devon tuh. iya. Mungkin Apa- itu jadi targetnya Devon juga untuk ngalahin Cheplenkov. Dia udah be back nih sekarang. Iya. Be back. Kalau Levan mungkin masih injured-nya Masih mungkin lama masih kayaknya. lama ya. Masih lama. Jadi top contender sekarang Devon, di bawahnya ada Hermes, terus ada apa yang tinggi itu Laletin. Nah itu mungkin, tapi sekarang biasanya atlet itu akan ditawarkan dia mix sih, Bang ya. Maksudnya Iya, dia nggak semuanya bisa. Jadi gue mau lawan Abul lu nggak bisa. Nggak Jadi bisa. emang Ada ada peringkatnya, peringkatnya. ada peringkatnya, Iya. betul. Jadi emang kalau Saki yang nomor 2 harus ketemu yang sama nomor 2. Ya, sejajar ya, harus sejajar gitu, nggak Tapi bisa. gua harap sih Devon ketemu Cheplenkov itu seru banget kan. Pasti itu seru banget itu sih. Iya, itu Itu jadi pertandingan apa ya? terakbar ya. Iya. Karena ya itu orang yang sakit bisa sembuh lagi. Nah, itu. Udah tinggal segini sih. Iya, udah kurus Cheplenkov banget ya. iya. Sekarang udah naik lagi dia nih. Udah Kita lihat sparingan nanti. terus. Mungkin Harusnya dia mau sparing di tadinya lapangan kan banteng si- kali. Tadinya kan si Cheplenkov tuh mau lawan si Levan targetnya kan. Oh iya. Naik terus naikin naik, berat badan semua gitu. Tapi Tapi ternyata mendingan mendingan dia segini, Bang. Nggak lebih terlalu gede kering gitu ya.
Kayaknya lebih keras aja gitu, lebih keras. Tapi powernya nggak berkurang, men. Iya. Gila itu orang. Iya. Itu gue nggak tahu itu dia emang, tapi ekspresinya juga datar ya. Iya, emang ekspresinya begitu, slow, kayak Mas Tikno. Mas Tikno slow aja ya kan, Iya, tapi maksudnya power ya kan. Dapat piala, slow banget ya. Ya Oke, itulah sedikit cerita top 8 kemarin dan Devon versus Hermes. Nah, buat kalian ini, gue sebenarnya sedikit mau info. Kalau kita dalam waktu dekat itu akan membuat pertandingan, Bang. Yes, Pertandingan pukulan terkuat. pukulan terkuat. Jadi kita dikumpulin nih, strongman. Nah, strongman apa sih strongman? Nah, strongman itu orang kuat. Nah, kita akan diadu dulu, ada pertandingannya, baru orang-orang ini dikumpulin untuk nonjok si Selos punya mesin. Oh, bukan selosnya? Bukan. Ya. Dan menang itu mendapat 100 juta rupiah. Yeay, 100 juta. Ayo siapa yang Kira-kira mau siapa yang buktikan menang? pukulan terkuatnya? Iya, apakah Itu gua? harus berat badan tertentu nggak, Ji? Oh enggak, di atas 100. Nah, berarti- Nanti akan dibuka oleh Selos pendaftaran online. Siapa yang punya berat di atas badan 100 atas dan dia harus melakukan salah satu gerakan strongman. Oke. Nanti dia akan dipilih. Jadi ada yang online, ada yang kita yang udah kepilih secara edukasi. Apa namanya? secara on the spot. Seleksi. Iya, jadi semoga 100 juta. Ada yang dapat. Kalau gue 100 juta kayaknya ya Gue minta aja deh 20%. kayaknya susah. Kalau nonjok kayaknya teman kita yang satu itu ya. Iya. Yang tinggi itu. Iya, itu. Kayaknya dia Pukulannya udah biasa. sering berantem. Oke guys, itu dia. Terima kasih. Jangan lupa di like, di share, di komen, kasih ke semua teman-teman kalian yang suka panco. Kasih lihat video ini. Thank you guys. See you. Iya. Apa tuh? Habis. Abis. Habis. Apaan sih?